Sebenarnya apa faktor terkuat yang membuat Nasdem akhirnya memilih Ahok? Ya, yang pertama bahwa kita semua pasti ngerti bahwa di saat kepemimpinan Ahok saat ini, Jakarta banyak berubah. Kita lihat bahwa situasi banjir, musim hujan seperti ini, biasanya DKI mengalami kebanjiran yang luar biasa. Tapi kita tahu sampai saat ini memang banjir hampir pasti di beberapa tempat yang menurut saya sangat kecil dibandingkan kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Kerjanya nyata artinya. Ya, yang kedua, infrastruktur dibangun secara baik. Dan kita tahu bahwa apabila semua perencanaan infrastruktur itu selesai, Jakarta akan mengurangi banyak kemacetan-kemacetan, spot-spot kemacetan yang selama ini terjadi akan terkurangi luar biasa. Dan ini kita yakin bahwa Ahok mempunyai integritas dan kompetensi sebagai seorang pemimpin khusus untuk DKI yang begitu kompleksitas masalahnya. Karena itu membutuhkan orang-orang yang secara totalitas mempersembahkan dirinya, pikirannya, tenaganya, waktunya untuk secara totalitas membangun daerah ini. Dan itu tidak mudah. Dan kami melihat Ahok luar biasa, punya kekurangan-kekurangan, tetapi menurut saya pada saat seperti ini, yang pasti pemimpin itu dia harus jujur, terbuka, tidak korup, menyampaikan apa adanya. Dan itu menurut saya. Tapi pertimbangannya apa, Bang? Setelah sekian lama Ahok juga sudah mulai berusaha mengumpulkan tanda tangan melalui jalur independen. Kenapa baru sekarang akhirnya Nasdem menyatakan diri? Ya, tentunya apa pertimbangannya dan 2017 itu baru konsultasi politik di DKI. Dan memang tahapan sekarang adalah tahapan untuk mempersiapkan pencalonan. Karena itu mulai Partai Nasdem dengan tim 7 yang dibentuk menyiapkan diri, dan salah satu 2017 itu dari DKI itu akan mulai melakukan ada konsultasi politik. Nah, karena itu kami melihat, mencermati dengan baik kinerja dari saudara Ahok sebagai gubernur DKI, cukup layak untuk Nasdem mencalonkan beliau. Oke, baik. Bang Vito, nanti kita lanjutkan kembali. Wakil, serahkan Ahok aja cocoknya yang mana. Kalau kita kasih nggak cocok, ribut lagi. Jadi kita kasih saudara Ahok aja, pilih aja yang cocok lah. Kalau cocok mana, ambil. Kita setuju aja tuh. Dan Nasdem kan tanpa syarat, bebas saja. Mau pilih Ahok, pilih mana, Nasdem cocok. Itu cocok-cocok aja, nggak ada masalah. Kita yakin Ahok, jadi kita nggak masalah siapa wakilnya. Karena kita yakin Ahok mampu untuk mengurus DKI secara baik. Oke? Baik, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV, Yunarto Wijaya, pengamat politik. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore. Oke, kita tadi sudah melihat hari ini sudah ada deklarasi dari Partai Nasdem yang mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya kalau melihat dukungan kepada Ahok ini memang sudah ada banyak teman relawan atau teman-teman Ahok juga segala macam. Ini kalau Anda melihat, apakah Ahok memang merupakan sosok yang paling cukup kuat sendiri dalam konstelasi politik untuk Cagup DKI Jakarta? Iya, fenomena incumbent selalu menjadi epicentrum dari analisis mengenai elektabilitas menuju pilkada. Ada yang misalnya kemudian membandingkan elektabilitas Ahok pada saat ini dengan survei ketika setahun menjelang pilkada gubernur tahun 2012. Ada yang mengatakan peluang Ahok ini bisa berbahaya seperti Foke. Ketika dulu juga Foke di survei selalu paling tinggi. Dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa incumbent biasanya akan memiliki keunggulan dari sisi popularitas. Tapi yang tidak dibaca secara lebih jeli oleh orang-orang beranggapan seperti itu adalah variabel utamanya bukan elektabilitas untuk seorang incumbent, tetapi tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap orang tersebut. Foke dulu dalam survei setahun terakhir itu tidak pernah mencapai angka 50% dalam konteks kepuasan publik atau approval rating. Ahok itu di atas 60% kalau kita baca dari 3 atau 4 survei selama beberapa bulan terakhir. Jadi yang ingin saya katakan, memang Ahok memiliki modal kuat bukan dalam konteks elektabilitas peringkat 1 yang itu biasa dimiliki oleh hampir setiap incumbent, tapi tingkat kepuasan publik yang berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Foke dalam survei setahun terakhir. Poin kedua, ya saya pikir juga menarik ketika Nasdem kemudian langsung mendeklarasikan nama Ahok ketika kita tahu di saat yang bersamaan beberapa teman partai lain ini seakan-akan bahkan sedang mencari orang asal bukan Ahok. Saya berani mengatakan Ahok seperti itu. anti -Ahok Contoh Gerindra itu. begitu ya. Kalau kita lihat kan saya agak menyayangkan orang besar seperti Pak Prabowo kemudian dan partai besar seperti Gerindra suaranya seperti dikerdilkan oleh suara-suara yang hanya diwakili oleh M. Taufik misalnya dalam hal ini, sehingga seakan-akan Gerindra menjadi anti Ahok. Itu agak saya sayangkan
kita tahu kalau kita baca dalam analisis media ya Taufik dengan Ahok ini seperti ada konflik pribadi. Tapi kalau melihat bursa yang ada saat ini, seperti apa peluang dari masing-masing yang ada, nama-nama yang sudah mulai bermunculan? Kenapa tadi saya bandingkan secara ekstrim, ya Gerindra dengan Nasdem ini mengambil posisi yang sangat berseberangan dan resikonya juga akan sangat berseberangan. Gerindra di satu sisi seperti sudah menyatakan dirinya bahwa mereka akan fokus pada mencari orang di luar Ahok. Dan ini akan berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap partai ini. Nasdem di titik yang ekstrim berseberangan itu bahkan berani jauh-jauh hari menyatakan dirinya dukungan kepada Ahok. Walaupun kita tahu sebetulnya Ahok bahkan kan lebih mengarah kepada dukungan sebagai calon independen. Nah, yang bisa dilihat sebenarnya pertama menurut saya ini tradisi baru. Minimal harus kita apresiasi Nasdem membawa tradisi baru bahwa dalam pilkada dengan undang-undang yang sudah kita sepakati, partai tidak boleh anti terhadap cagup independen termasuk. Itu hak dari seorang calon. Politik argumentatif yang harus dikedepankan, walaupun katakanlah orang tersebut belum tentu ingin menggandeng partai. Dan ini menurut saya sebuah tradisi baru yang menempatkan seorang calon pada posisi yang tepat dalam sistem presidensial. Yaitu dalam pilkada, dalam pilpres, yang menjadi epicentrum itu bukan partai. Jangan kemudian partai merasa dirinya adalah sosok dari variabel paling penting, tetapi adalah sosok tersebut. Sehingga Nasdem saya pikir moga-moga ya ada beberapa partai lain yang juga akan melihat gaya Ahok berpolitik dengan menggunakan teman-teman yang menginginkan dia maju sebagai calon independen itu sebagai sebuah hal yang biasa saja. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat untuk normalisasi kawasan tepi Sungai Angke. Saat ditemui di Balai Kota, Ahok menegaskan akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo setelah Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengeluarkan surat peringatan penggusuran bangunan kategori 3 kepada warga. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melawan balik jika rencana penggusuran ini dilakukan. Ahok ingin menertibkan wilayah Kalijodo kembali menjadi ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga saat pembongkaran, Ahok akan meminta bantuan kepolisian untuk mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap. Saya udah minta kasih SP1 dulu, SP2, SP3, baru SPB. Nah, itu maksudnya SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara. Saya nggak tahu, itu urusan wali kota. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Yang menjadi salah satu trending Twitter, ini trending juga di Google Trend, itu adalah soal Kalijodo. Kalau kita lihat ini menjadi salah satu item yang paling dicari. Ada apa dengan Kalijodo? Bagi Anda yang belum tahu apa itu Kalijodo, ini adalah satu kawasan yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sebenarnya ada 2 kecamatan di situ. Dan ini dikenal sebagai kawasan prostitusi dan juga tempat penjualan minuman keras ilegal. Ironisnya, tempat ini juga menjadi pemukiman warga dan tempat bermain anak-anak. Nah, Gubernur DKI Jakarta mencuatkan wacana untuk menutup kawasan ini, kemudian menjadikannya sebagai fasilitas umum dan juga sosial. Dan Ahok katanya tidak takut begitu akan ancaman preman yang menolak rencananya untuk menggusur Kalijodo. Coba kita dengarkan, apa ada statement dari Ahok? Oke, kita langsung saja bicarakan nih, karena kalau pembicaraan soal penutupan lokalisasi ini tidak hanya untuk menutup dari soal prostitusinya saja, tapi seperti tadi saya katakan, ada orang-orang yang tinggal di situ, bahkan orang-orang yang bekerja di sana. Nah, apa nanti dampaknya kepada mereka? Ini sudah ada bersama kami pengamat sosial, Mbak Devi Rahmawati. Selamat datang Mbak Devi, terima kasih banyak. Mbak Devi, kalau kita lihat sebenarnya Kalijodo ini kan sudah lama berdirinya, dari zaman Belanda pun sebenarnya udah ada begitu. Ketika saat ini ditutup, kemudian sudah banyak sekali orang yang mencari nafkah di sana. Dampak sosialnya apa? Ya, menarik memang. Di dunia ini ada 2 pendekatan dari 196 negara, ada 77 negara yang melegalkan prostitusi, sisanya ilegal, artinya tidak boleh bebas. Nah, yang paling berhasil ternyata di seluruh dunia itu adalah Swedia yang justru melegalkan, tapi dengan syarat
Kan pertanyaannya begini, apakah pemerintah ingin mengurangi suplainya atau mengurangi permintaannya? Nah, yang dilakukan Swedia yang ternyata berhasil mengurangi justru adalah mengurangi permintaannya. Kenapa? Karena justru para penggunanya yang kebanyakan laki-laki yang dihukum dan ternyata itu efektif. Jadi menjual tanda kutip diri boleh, tapi pada akhirnya tidak ada yang membeli karena yang membeli yang justru dihukum. Dan ini sukses. Dibandingkan misalnya dengan Amerika sendiri, yang dia jelas-jelas hanya satu negara bagian yang membolehkan prostitusi. Ternyata itu cukup gagal karena mengakibatkan misalnya 80% perempuan-perempuan itu tidak berani mengadu dan mereka diperkosa, lalu juga mereka mengalami kekerasan dan kontrol terhadap penyakit itu sangat sulit dilakukan. Nah, sekarang kembali ke Indonesia, pilihan kita mau seperti yang mana? Mau seperti Swedia yang membebaskan bersyarat tapi akhirnya berhasil mengurangi angka prostitusi, atau seperti Amerika yang tidak legal tapi akhirnya menimbulkan juga banyak masalah. Kalau kita berkaca misalnya tahun lalu ada tempat di Surabaya yang juga ditutup, kan menarik. Ini memperkuat tesis baru bahwa sebenarnya prostitusi jalanan itu sedang mengalami penurunan industrinya. Karena sekarang prostitusi masuk ke dunia baru yang disebut dengan dunia online. Dan itu sekarang begitu booming. Jadi orang-orang yang tadinya ada di Doli tadi itu sekarang pindah ke kota lain, satu. Yang kedua adalah pindah modusnya dengan cara online tadi. Nah, ini yang perlu dihitung juga sejauh mana biaya sosial yang akan kita peroleh kalau kita menutup belajar, paling tidak perlu jauh-jauh pada kasus Doli. Artinya kalau menutup lokalisasi itu sama aja jadi membuat mencar gitu mereka nantinya dengan adanya sekarang berkembangnya teknologi seperti online tadi itu gitu Mbak Devi. Betul. Dan ini tanpa harus ditutup pun sekarang sudah terjadi. Ini juga satu problem yang memang perlu diwaspadai juga. Dan menariknya kalau kita bicara prostitusi online, kalau dulu prostitusi jalanan itu biasanya adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah dengan kantong kemiskinan di Indonesia. Memang karena faktor ekonomi. Menariknya sekarang dengan online, orang yang masuk ke bisnis prostitusi ini bukan lagi orang-orang yang full timer, banyak yang part timer. Jadi misalnya profesinya lain tapi kemudian ada kebutuhan tertentu, mereka kemudian masuk ke online karena tidak perlu lagi ada tanda kutip marketing, berbeda dengan prostitusi jalanan. Nah, yang menarik adalah kenapa perlu ada pertimbangan soal penutupan adalah penyebaran tadi penyakitnya. Kedua, perlindungan terhadap perempuan dan pengawasan misalnya tadi data-data kesehatan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, menurut hemat saya ada baiknya kita mulai belajar pada Swedia yang satu-satunya negara yang sukses di dunia loh mengurangi. Amerika sudah begitu ketat, tetap saja tidak bisa mengurangi berbagai macam penyebaran penyakit, kekerasan dan sebagainya tadi. Tapi kalau kita berkaca pada Swedia, artinya kan perlu waktu yang lebih lama lagi kan. Makanya kalau misalnya dilihat untuk biaya sosialnya tadi lebih cepat, mungkin ya udah kita tutup aja lokalisasinya biar supaya lebih sehat begitu lingkungannya. Ini dia, Indonesia ini menarik. Kasus kita sama seperti Thailand. Di atas kertas secara formal itu ilegal, tapi prakteknya di lapangan itu legal. Bahkan kan Kementerian sendiri merilis ada sekitar 160 lokalisasi yang tanda kutip resmi. Padahal di luar itu jauh lebih banyak lagi. Angkanya katanya 55.000 prostitusi. Padahal itu hanya yang di atas saja. Itu bisa 3, 4, sampai 5 kali lipat dari fakta sebenarnya. Lantas saya melihat Indonesia harusnya lebih jelas sikapnya. Jadi dari situ kita bisa membuat turunan perlindungan yang lebih jelas. Kalau kita misalnya ilegal, ya berarti pengamanannya harus lebih ketat. Dipastikan ada hukuman yang jelas bagi orang yang membuka dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dilegalkan, ya itu tadi berarti ada upaya hukum lain juga yang harusnya diperketat karena faktanya Swedia itu berhasil membuat orang-orang yang terjebak dalam bisnis ini dan catatannya tidak ada satupun perempuan yang mau menjadi prostitusi. Pelaku prostitusi maksud saya. Nah, itu 60% berhasil bebas keluar. Karena apa? Dana pemerintahnya justru serius. Karena walaupun itu legal, serius untuk membantu orang-orang yang terdata tadi untuk kalau kamu mau terbebas dari bisnis ini, kami bantu. Nah, sekarang pilihannya pada pemerintah kita. Jadi kalau menurut Mbak Devi sendiri ini nggak efektif sebenarnya untuk menutup lokalisasi ini? Untuk jangka pendek ya, tapi jangka panjang kita harus serius Jadi begini, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Surabaya tutup, Jakarta tutup, tapi menyebar ke yang lain. Nah, ini kan harus ada satu orkestrasi yang sama antar seluruh kota di Indonesia. Kalau kemudian pindah ke negara lain itu urusan lain. Tapi yang penting bagaimana kita menyelamatkan seluruh anak bangsa kita. Jangan ini hanya masalah pindah tempat saja. Bisa nggak sih satu tempat yang memang sudah sekian lama begitu menjadi tempat lokalisasi, akhirnya pure bisa menjadi lingkungan yang sehat yang kata tadi, bisa pemukiman, bisa tempat bermain anak-anak. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin.
Sangat mungkin karena pemerintah punya kekuatan power yang luar biasa, baik itu kekuatan hukum maupun kekuatan aparat. Itu sangat mungkin. Tapi yang menurut hemat saya perlu dipastikan adalah bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita juga. Pastikan mereka juga memiliki tempat untuk transisi, memiliki waktu untuk berpindah profesi. Dan memang itu tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 tahun, maksimal tuh kira-kira 5 tahun loh. Butuh waktu untuk transisi kepercayaan diri. Lalu bagaimana agar mereka tidak kena label. Oke, banyak yang ingin kembali. Bagaimana dengan identitasnya harus dibantu. Kalau perlu misalnya menghilangkan identitas lama mereka agar mereka bisa percaya diri menjadi orang baru yang bersih. Kita bantu mereka karena saya yakin tidak ada satupun orang di dunia ingin berprofesi seperti itu. Tapi kan di situ tidak hanya prostitusi, tapi ada juga misalnya judi, kemudian juga premanisme juga ada di sana. Nah, masalah-masalah sosial ini apakah bisa hilang juga dengan adanya penutupan lokalisasi? Nah, oleh karenanya pendataan yang jelas dengan mappingnya itu sangat penting. Mana orang-orang yang misalnya tadi prostitusi, penjudi, tukang jual mainan, tukang jual minuman itu kan harus dipetakan. Nah dari situlah kemudian pemerintah bisa kemudian menyalurkannya sesuai dengan pemetaan tadi. Jadi tidak bisa satu orang seluruh ini dibungkus lalu mohon maaf dibuang begitu saja tanda kutip misalnya. Tidak, harus ada pemetaan yang jelas. Jadi berarti kalau ini akan memerlukan waktu yang lama juga dong. Betul. Kalau untuk lokalisasi dan tentunya kalau dilihat Mbak ini kan masalah yang sebenarnya tidak hanya Pemprov aja. Harusnya ada misalnya Kementerian Sosial gitu untuk ikut membantu. Nah kalau misalnya ini kalau kira-kira dari Mbak Devi sendiri assessmentnya seperti apa sih sebenarnya akan lebih efektif nih untuk agar Pemprov DKI juga akhirnya efektif gitu untuk rencana penutupan lokalisasi ini? Ya, pertama tadi kalau setelah pemetaan kan biasanya mohon maaf ini adalah warga-warga yang dikirim dari luar Jakarta. Nah ini harusnya diserahkan tanggung jawabnya juga pada pemerintah daerah. Jangan tanda kutip seenak-enaknya pemerintah daerah lepas tangan, menutup mata dengan bahagianya melempar kewajibannya karena tidak mampu menyiapkan lapangan kerja hingga membuat perempuan-perempuan ini harus ke kota Jakarta menempuh ekonomi bawah tanah seperti prostitusi. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya pada Jakarta dan menurut saya disinilah peran pemerintah pusat untuk memastikan anak-anaknya tidak lepas tangan. Kalau memang ini warga daerah-daerah lain, ya tolong Anda harus tanggung jawab pelihara warga Anda. Nah kalau tadi yang kata Pak Ahok juga, kalau preman akan dilawan lah, pokoknya nggak ada takut-takutnya. Ini kalau kayak gini bukannya justru malah nanti ada timbul gesekan sosial? Oke. Ya, ini pernyataan yang menurut saya harusnya dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Preman tidak boleh dibiarkan. Ini kita negara yang punya konstitusi. Di mana pemerintah kalau sampai preman yang bisa menguasai? Tapi kita juga perlu bantu preman-preman ini. Mereka kan tidak memilih menjadi preman karena situasi yang menciptakan mereka menjadi preman. Mereka pun perlu lagi di-profiling lagi. Kalau kemudian mereka datang dari daerah-daerah tertentu juga, ya dikembalikan. Daerah itu yang harus mengurus juga. Karena ini kan karena Jakarta ini masih menjadi magnet yang luar biasa. Orang menganggap belum menjadi warga Indonesia seutuhnya kalau belum bisa menjadi warga Jakarta. Tapi eksesnya, ekonomi bawah tanah seperti prostitusi, penjualan narkoba, dan lain-lain ini menjadi marak karena tidak semua orang bisa mendapatkan kue ekonomi yang diharapkan tersebut. Baik, pengamat sosial Devi Rahmawati, terima kasih sudah bergabung bersama Trending Topic dan kami akan kembali saat lagi. Abraham Lunggana atau Lulung yang juga akan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa tingginya tingkat elektabilitas Ahok saat ini tidak menjamin bahwa Ahok akan unggul dari kandidat lain. Lulung menilai tingkat elektabilitas calon baru dapat ditentukan 5 hingga 6 bulan menjelang pelaksanaan pilkada. Elektabilitas yang ada sekarang itu hanya baru sampai ke popularitas. Elektabilitasnya belum lagi masuk ke wilayah itu. Siapapun calonnya ya, belum masuk ke wilayah itu. Nanti mungkin pada bulan 5 dan 6 itu baru masuk elektabilitas. Karena hari ini belum ada yang punya tim survei secara independen atau dimiliki sendiri. Sekarang siapa yang bayar saya, ya Wanipiro, baru ada elektabilitas ya di survei. Jadi saya harapkan semua komponen yang menyelenggarakan